Assalamualaikum, selamat pagi peserta PKA. Kita persiapan studi lapangan ke Surabaya dan rangka melaksanakan kegiatan PK. Semoga dalam perjalanan kita sehat-sehat terus. Amin. Selamat siang. Kita sudah sampai di Bandara Internasional Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Kita akan melakukan check-in dan melakukan pengecekan terhadap barang yang kita bawa. Kita akan berangkat ke kota Surabaya dan rangka pelaksanaan kegiatan studi lapangan di kota Surabaya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Semoga dalam perjalanan kita tetap dilindungi Allah SWT dan kita sampai tujuan dengan selamat dan semua kegiatan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita. Ibu Wali Kota Surabaya, Dr. Honoris Causa, Insinyur Tri Risma Harini MT. Yang saya hormati seluruh para pejabat utama Pemerintah Kota Surabaya, yang saya hormati para narasumber, para pendamping Pusdik Administrasi Lemdiklat Polri, dan para peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang saya cintai dan saya banggakan. Acara pembukaan studi lapangan bagi para peserta pelatihan kepemimpinan administrator Polri Angkatan Pertama dan Kedua tahun ajaran 2020 di Pemerintahan Kota Surabaya secara online. Kegiatan studi lapangan ini dilaksanakan dalam rangka membekali para peserta dengan kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki best practice di dalam pengelolaan program kegiatan. Pendidikan gratis, jadi mulai TK sampai dengan SMP. Sebelum tahun 2017, sebelum diambil oleh provinsi, kami sampai SMA pendidikan gratis. Jadi SPP semua gratis. Bahkan dulu SMK itu saya beri makan siang. Kenapa kita beri makan siang? Supaya mereka membuat produk. Jadi mereka pulangnya sampai jam 5 sore supaya mereka berlatih untuk bekerja. 53 Broadband Learning Center. Jadi Broadband Learning Center itu semacam ruangan yang kita isi dengan komputer, maka siapapun bisa belajar tentang bagaimana menggunakan komputer gratis. Itu mereka izinnya hanya satu di Surabaya, single window itu. Masyarakat nggak mau tahu, kita jungkir balik kayak apa, mereka nggak mau tahu. Yang tahu saya harus dilayani dengan cepat, dengan baik, dan kalau perlu gratis gitu. Nah itulah yang kita lakukan. Nah kemudian bagaimana pengelolaan di dalam? Kami sudah tidak ada transaksi cash lagi, semuanya elektronik. Jadi mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pembayaran, sampai pembayaran pajak semua menggunakan elektronik. Nah ini ada petugas kepolisian. Jadi di depan itu ada kamera, tempat untuk mengetahui posisinya polisi. Terus di situ ada kamera, ada gereja, ada tempat-tempat yang harus kita lindungi, objek vital. Nah, objek vital. Terus di situ ada kamera tentang rumah pompa. Di situ ada kamera di taman, ada traffic light dan sebagainya. Jadi seperti itu, Pak. Kita bisa berhasil kalau itu menjadi satu. Jadi layanan itu tidak delay. Maksudnya kalau ada misalkan kecelakaan, kan misalkan kondisinya pasien parah, maka juga harus butuh ambulan dan sebagainya. Maka di sini sudah lengkap. Karena ada dinas kesehatan, ada dinas sosial, hampir seluruh dinas ada di sini. Dinas perhubungan dan sebagainya.
Jadi itu akan sangat cepat sekali. Sampaikan beberapa hal dari beberapa inovasi-inovasi dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bu Wali Kota Bu Risma. Tentunya rekan-rekan para peserta, Bapak Ibu, jangan melihat bentuk inovasi, tapi bagaimana pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini Bu Wali Kota, bisa terwujud itu, inovasi itu. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semua pada saat nanti membuat sebuah. Nah, ini kita bicara tadi, kita punya aplikasi perizinan namanya Surabaya Single Window, sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini pelayanan perizinan dan non-perizinan. Nah, ini kelebihannya SSW, Bapak Ibu sekalian, bahwa di SSW ini pemohon bisa mengetahui informasi rencana tata ruang kota Surabaya secara transparan dan bisa diakses melalui Surabaya SSW Surabaya.go.id. Jadi untuk melihat rencana tata kota tidak perlu lagi harus datang ke Cipta Karya, tapi lewat online saja para pemohon atau yang mau bikin usaha di Kota Surabaya sudah bisa tahu bahwa lokasi yang bersangkutan bisa dipakai untuk usaha. Wali kota dan pemohon dapat memantau alur proses perizinan secara online. Nah, ini yang bahkan wali kota pun bisa tahu bahwa perizinan ini sudah sampai mana berkasnya. Itu Ibu Wali Kota bisa tahu juga. Karena apa? Kalau melebihi dari batas waktu yang ditentukan, maka akan ada reminder Ibu Wali Kota bahwa perizinan ini melebihi dari waktu yang ditentukan. Ya, kemudian pemohon dapat mengajukan permohonan paket perizinan investasi. Berikutnya adalah waktu penerbitan perizinan sesuai dengan perkira pada SSW. Nah, kalau misalnya masyarakat mau melakukan pengaduan itu seperti apa gitu? Ya, nanti, artinya pengaduan terkait dengan perizinan kan. Itu Bapak yang dikatakan tadi, kita punya dua pengaduan. Kalau pengaduan secara menyeluruh itu ada namanya media center, Pak. Ya. Media center itu ada hotline-nya. Jadi pada saat seluruh pengaduan itu masuk di media center akan memilah, oh ini punyanya DPM PTSP. Langsung teman-teman di center ngirim pertanyaan ini ke DPM PTSP. Oh ini terkait masalah tanah, akan dikirim ke Dinas Tanah. Oh ini terkait masalah PKL, akan dikirim ke Pol PP. Itu satu pintu betul. Tadi lewat media center, Pak. Media center yang mengelola teman-teman Kominfo, Pak. Ya. Tapi kita juga punya pengaduan yang ditangani oleh Ketum di bagian saya juga, Pak. Itu yang terkait khusus perizinan itu ada dua jalan. Dia bisa lihat tadi media center, yang kedua bisa lihat kita, Pak. Kalau mereka ingin cepat tanya terkait persyaratannya apa, ini kira-kira sudah selesai belum, itu bisa lewat kita. Dan satu pintu juga nanti akan kita share ke teman-teman yang langsung nangani, Pak. Tadi yang saya tangkap itu mekanisme pelayanan itu kita sajikan pertama cara penggunaan, ya sudah betul di atas kan cara pengguna aplikasi. Yang kedua salah satu itu yang kita contohkan, kedua bagaimana alurnya salah satu aja kita ambil kan gitu. Saya nggak tahu ya teman-teman, saya lebih setuju dengan proses yang di atas. Pertama kalau dari desainnya lebih bagus dan lebih jelas gitu loh. Dan di bawahnya itu kan sudah ada deskripsinya, jadi kita nggak perlu bikin deskripsi ulang tentang SSW lagi. Justru kita adalah PR-nya adalah alur salah satu layanan dari SSW.